Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Hingga malam ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah doa malam ini. Terima kasih Tuhan, meskipun secara fisik kami berjauhan Tuhan, namun di dalam kasih-Mu, roh kami boleh bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Keurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, menyatakan Tuhan, mengurapi hamba-Mu hingga boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu itu, dan boleh membawa kami untuk semakin dekat kepada-Mu, dan kami boleh mengerti akan semua apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar menjadikan kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam semua. Seberapa kita yang join pada malam hari ini, bersyukur kita boleh diberi kesempatan ya untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Teman-teman yang lain mungkin masih bekerja, saudara ada aktivitas sehingga tidak bisa bersama kita. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini masih lanjutan bulan lalu ya Bapak Ibu, yaitu tentang jemaat di Pergamus, ya, Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau bulan lalu kita sudah belajar jemaat ini, saudara, walaupun dipuji oleh Tuhan, tapi berkompromi dengan dosa. Yaitu dosa apa? Disebut dosa penyembahan berhala, karena disebut jemaat ini diam di tempat tahta iblis, digambarkan seperti itu ya, saudara. Makanya judul bulan lalu adalah jangan berkompromi dengan dosa, maksudnya adalah dosa penyembahan berhala. Nah, lalu bagian yang kedua, malam ini kita akan merenungkan tentang teguran Tuhan yang kedua, yaitu berkompromi dengan ajaran sesat. Nah, jemaat Pergamus sudah berkompromi dengan dosa, dan yang kedua berkompromi dengan ajaran sesat, saudara. Nah, mari kita lihat dulu Wahyu 2 ayat 12-17 ya, yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Perhatikan pujiannya. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku atau martirku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Lalu ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, bulan lalu kita sudah belajar, jemaat ini ternyata mengutamakan firman Tuhan sebagai alat untuk menasihati dan menegur, saudara. Lalu yang kita lihat kemarin juga dikatakan pujiannya, Tuhan tahu di mana engkau diam. Ya, Tuhan tahu di mana jemaat Pergamus berada, yaitu dikatakan di tempat tahta iblis. Nah, kenapa disebut tahta iblis? Karena Pergamus merupakan pusat penyembahan berhala, saudara. Tetapi di situ dikatakan tadi,
tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman. Contohnya adalah Antipas, kata firman Tuhan, saksiku yang setia. Masih ingat bulan lalu, saudara, kita melihat Antipas ini adalah mati sebagai martir Tuhan dengan diletakkan di sebuah baskom yang di bawahnya ada api ya. Jadi istilahnya dibakar juga, saudara. Tapi tidak secara langsung, tapi diletakkan di sebuah baskom yang sangat besar. Nah, akhirnya mati di sana. Nah, walaupun demikian, seperti lagu tadi yang diingatkan untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan konsekuensinya seperti itu, saudara. Kita bisa merenungkan. Nah, ayat 14-15 malam ini kita akan merenungkan. Nah, ajaran firman Tuhan memang harus diberitakan. Di situ ada ajaran Bileam, saudara, dan ajaran pengikut Nikolaus. Apa itu? Kita akan renungkan pada malam hari ini. Ajaran Bileam adalah makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara, kita melihat di samping ada pujian, juga ada teguran ya di situ. Ternyata jemaat Pergamus, saudara, ditegur oleh Tuhan karena ada ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Dengan kata lain, jemaat ini, saudara, berkompromi dengan ajaran sesat. Ya, kalau kita lihat. Nah, siapa Bileam? Kita bisa membaca di Bilangan 22, 23, ya, saudara, 24 di situ. Nah, ayat 5 dan 6, kalau kita lihat sangat jelas siapakah Bileam? Kalau kita lihat nabi palsu atau nabi sejati. Nah, saudara, ketika kita melihat ya, seorang nabi, kriterianya apa? Ini Ulangan 18 ayat 15 sampai 16 kalau nanti dibaca, kriterianya nabi sejati itu harus orang Israel. Ayat 15 18. Lalu yang kedua ada firman Tuhan di dalam mulutnya. Tuhan berfirman, meletakkan firman itu di dalam mulut sang nabi untuk diberitakan. Kemudian mengatakan yang diperintahkan Tuhan. Nah, biasanya dimulai dengan kalimat berfirmanlah Tuhan kepadaku, ya, nabi-nabi sejati seperti Musa, lalu nabi-nabi besar, nabi kecil itu, saudara, ketika mendapatkan firman dari Tuhan, dia berkata berfirmanlah Tuhan kepadaku, atau Tuhan berbicara kepadaku, lalu firman itu sampaikan kepada umat Tuhan. Kemudian pelayanannya disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, itu nabi sejati. Dan yang terakhir, nubuatannya, kalau seandainya bernubuat, pasti terjadi. Nah, kita bisa merenungkan bagaimana dengan Bileam, saudara. Nah, di dalam pasal 22 kitab Bilangan, maka kita mendapati ayat 10-13, saudara-saudara, ketika diundang Raja Balak, tetapi ditolaknya. Ya, ketika diundang Raja Balak, lalu ditolak. Dan dikatakan lagi apa? Disuruh mengutuki umat Tuhan, saudara. Nah, akhirnya Tuhan melarang. Kalau kita lihat ya, saudara. Dengan kata lain, Bileam tidak mau berkompromi dengan raja kafir, ya, Raja Balak, ya, saudara. Kalau kita lihat ketaatannya di mana? Menjaga kemudian ajaran firman, kalau kita lihat, saudara. Jadi tidak mau melakukan, saudara, yang bertolak belakang dengan firman. Wah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau sudah lihat ayat 16-19, dikatakan menolak godaan uang. Jadi kalau saudara membaca kisahnya, diberi uang, ya, sumpahlah orang Israel itu, kutukilah orang Israel itu, saudara, ya, kalau hamba Tuhan mata duitan, pasti mau uangnya, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja itu tadi. Tapi Alkitab mengatakan Bileam menolaknya, saudara. Ya, kalau kita hubungkan di Perjanjian Baru, kita butuh uang, betul. Tapi cinta uang yang tidak boleh, ya, saudara. Karena dikatakan cinta uang akar segala kejahatan. Nah, di kitab Mika, pasal 3 ayat 11, ini ada imam dan nabi palsu. Kenapa disebut palsu? Karena imam ini mengajar karena bayaran. Ini jelas ya, Mika 3 ayat 11. Lalu nabi pada saat itu pelayanannya dikatakan menenung, saudara. Nah, tenungan, ya, menenung itu kan pekerjaan dari dukun. Nah, jadi nabi sudah berubah fungsi karena apa? Karena uang di situ dikatakan. Tapi dikontraskan dengan Mika pasal 38 dikatakan apa? Tetapi aku ini penuh dengan Roh Allah, katanya. Ya, Mika berbeda dengan imam atau nabi palsu pada masa itu, berani melawan arus, saudara, ya, tidak berkompromi, ya, walaupun digoda dengan uang yang sangat besar,
Lalu Mika berkata, aku tidak seperti kalian semua. Karena aku ada roh Allah, dan akhirnya apa? Berani memberitakan pelanggaran Yakub, kejahatan, ya, ketidaktaatan dari Israel. Nah, jadi Nabi sejati, saudara, kita bisa melihat memberitakan firman, ya, berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan pertobatan, supaya umat Tuhan itu boleh kembali kepada Tuhan. Jadi bukan hanya berita yang hanya apa istilahnya menyenangkan telinga, saudara. Tidak. Justru berita yang menyakitkan telinga, membuat orang sakit hati, membuat orang tersinggung. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Jadi kalau tidak mau sakit hati, tidak mau tersinggung dengan firman, ya bertobatlah. Nah, itu yang kita bisa lihat ya, saudara. Lalu bagian yang ketiga, kita bisa melihat ternyata Bileam itu, ya, saudara, di dalam pengakuannya berkali-kali selalu mengatakan apa? Hanya firman Tuhan yang harus disampaikan, yang aku sampaikan. Nah, dengan kata lain, ini hamba Tuhan sejati, saudara, karena kehidupannya penuh dengan firman, berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengerti firman itu, dan pengertian yang benar itu akhirnya bisa diajarkan, bisa diberitakan. Nah, itu Injil sejati ya, saudara. Memang ada lawannya Injil palsu. Nah, dari keterangan itu kita langsung menyimpulkan kalau begitu Bileam itu benar-benar nabi sejati. Tetapi kenapa surat Wahyu tadi mencatat ya, ternyata ada ajaran Bileam, saudara, yang adalah ajaran sesat. Nah, kalau kita lihat Bilangan 25 ayat 1 sampai 9, kita bisa belajar, merenungkan di situ, ternyata Bileam itu seorang nabi palsu. Ya, saudara, dikatakan apa? Membuat orang Israel berubah setia, saudara. Bahkan mempengaruhi para istri-istri orang Israel untuk menyembah Baal Peor, sehingga mereka mempengaruhi para suaminya untuk berubah setia. Nah, itu Nabi Bileam. Lalu pasal 31 ayat 16 dikatakan memberi nasihat untuk menyembah berhala. Lalu 2 Petrus 2, 15, 16, Yudas pasal 1 ayat 11. Nah, di situ mulai muncul lagi disebut Bileam adalah hamba Tuhan yang sesat karena upah dari Raja Balak. Lalu Wahyu 2 ayat 14 mengatakan ajaran Bileam yang menyesatkan itu, ya, apa yang menyesatkan? Mengajak jemaat untuk memakan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, ini sudah didiskusikan ya yang lalu, boleh makan persembahan berhala? Ya, ada yang menjawab banyak boleh, saudara. Kalau tidak ada hubungannya dengan ikut-ikutan di dalam penyembahan. Karena konteks pada zaman itu, kalau ada seseorang yang ikut makan persembahan, saudara, yang sudah dipersembahkan berhala, itu artinya apa? Mengikatkan dirinya untuk ikut menyembah berhala. Kita ingat contohnya Daniel itu ya, saudara, tidak mau makan makanan yang menjadi santapan raja. Kenapa dia menolak? Karena makanan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Bahkan raja itu pun juga menyembah berhala. Jadi kalau ikut makan, berarti ikut menyembah berhala. Nah, itu konteksnya pada masa itu, saudara. Nah, jemaat di Pergamus, ya saudara, walaupun setia kepada Tuhan, setia kepada iman, tetap percaya kepada nama Tuhan, tapi berkompromi dengan ikut-ikutan. Nah, saudara lihat ya, makan persembahan yang sudah dipersembahkan berhala. Nah, kita akan lihat, saudara. Nah, kita bisa simpulkan, kalau begitu Bileam itu nabi palsu, mulanya nabi sejati. Kalau kita lihat bilangan 22, 23, 24 ya, menolak, ya, diberi uang, ya, digoda dengan uang yang banyak, tidak mau menuruti. Mungkin kita salut, dia benar-benar nabi sejati. Tapi saudara lihat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sesat. Nah, kadang-kadang kehidupan pelayanan seperti itu. Awalnya idealis ya, saudara, benar-benar ya apa, komitmennya luar biasa, saudara, tapi seiring dengan berjalannya waktu bisa berubah, bisa luntur, saudara. Nah, ini peringatan bagi setiap kita ya, saudara. Nah, lalu kita lihat, kelihatan dari apa? Dari buahnya. Nah, bukan secara kuantitas, tetapi secara kualitasnya. Nah, seringkali kita tertipu dengan buah yang banyak dari segi kuantitas. Sehingga ada istilah, walaupun ajarannya nggak benar, tapi lihat tuh, jemaatnya sangat banyak katanya. Mereka semangat sekali untuk melayani Tuhan, antusias sekali, walaupun ajarannya nggak benar. Nah, saudara hati-hati. Kalimat ini, saudara, benar apa salah? Kalau menurut saya, salah. Ya, saudara.
Nah, harus apa? Dilihat kualitasnya seperti apa. Nah, bukan berarti kalau begitu yang tetap kecil pasti benar, saudara kecil terus. Ya, yang lebih celaka sudah kecil salah juga. Nah, kita tidak mau yang seperti itu ya. Kalau bisa beriringan bersamaan antara kuantitas dan kualitas. Nah, Paulus juga mengatakan Filipi 3 ayat 2. Di situ disinggung tentang pekerja-pekerja yang jahat. Jadi kalau kita lihat Matius 7 juga ayat 15, 16, ayat 20, ya di situ sebenarnya bicara tentang nabi palsu. Yesus memberikan peringatan yang sangat keras, waspadalah, berhati-hatilah. Ya, mereka karena menyamar sepertinya benar, ternyata mereka menyesatkan. Nah, solusinya apa sebagai umat Tuhan? Maka harus dengan semangat ya, antusias untuk terus-menerus belajar firman. Supaya apa, saudara? Supaya saya dan saudara dapat mengetahui ajaran mana yang benar, ajaran mana yang sesat. Nah, kalau kita tidak tahu yang benar, bagaimana tahu yang sesat, saudara? Ya, maka akan disimpulkan sama saja. Makanya gereja kita ini yang menjadi penekanan, kita diajar untuk semakin mengenal kebenaran, mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Kenapa? Supaya jangan sampai seperti jemaat di Pergamus ya. Satu sisi punya iman, setia, saudara, bahkan disinggung tentang saksi, martir, antipas tadi, tapi sisi yang lain berkompromi dengan ajaran yang sesat. Artinya tidak tahu, saudara, kalau sedang disesatkan. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita merenungkan, kalau begitu Bileam itu adalah seorang tukang sihir yang disewa Balak, ya, Raja Moab untuk mengutuki Israel. Kutukannya gagal dan berubah berkat karena kuasa dan pemeliharaan Tuhan menyertai umatnya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Karena umat Tuhan dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, walaupun dikutuk, di situ dikatakan gagal, bahkan kutuknya diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Nah, Matius 24, 23, 25. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman ya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku, yaitu Yesus, sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, Ibrani 2 ayat 4 yang kemarin kita sudah belajar. Pemberitaan firman memang disertai dengan tanda, disertai dengan mujizat. Diteguhkan dengan tanda dan mujizat sebagai bukti bahwa hamba Tuhan itu hamba Tuhan sejati dan hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan ketika memberitakan firman disertai tanda. Tetapi jangan sampai kita terkecoh, saudara, tertipu. Karena iblis pun juga membuat hal yang sama, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka melakukannya. Untuk apa? Untuk menipu tujuannya, mengelabui umat Tuhan. Nah, makanya kemarin kita sudah merenungkan masih separuh perjalanan, setengah perjalanan, belum sampai kepada tujuan itu. Ya, makanya kalau ada mujizat, ada tanda, itu pelayanan kita disertai seperti itu oleh Tuhan, bersyukur, saudara. Tapi itu bukan tujuannya. Masih separuh perjalanan, saudara. Tujuannya apa? Menuju kepada pengertian yang benar tentang Kristus. Nah, sekarang yang kedua, ajaran Nikolaus. Apa itu, saudara? Agar jemaat itu turut serta dalam penyembahan berhala dan tindakan-tindakan amoral yang dilakukan sekitar orang Yahudi dan Romawi saat itu supaya jemaat itu dapat diterima oleh semua orang. Saudara, apa ini maksudnya? Nah, supaya diterima, akhirnya apa? Saudara, ikut ya, saudara. Ya sekali lagi, satu kata kompromi lagi. Dengan penyembahan berhala, dan ini selalu diikuti dengan tindakan amoral. Kalau kita lihat di sepanjang Alkitab, bahkan dalam konteks sekarang, kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, di mana ada penyebaran berhala, di situ juga ada tindakan-tindakan yang amoral. Orang Kristen dituntut untuk berkompromi dengan dosa dan kenajisan. Kalau dilakukan, maka jemaat itu terlindungi dari penganiayaan Romawi.
Nah, bagaimana dengan kondisi umat Tuhan, orang Kristen zaman sekarang, saudara? Mau berkata ya atau tidak, ya, atau apa, saudara? Akhirnya berkompromi. Supaya apa? Supaya diterima. Supaya apa? Supaya aman. Supaya apa? Supaya diberi kedudukan lah, diberi jabatan, ya supaya hidupnya enak. Tapi itu tadi, ya saudara, harus ikut, ya, atau dengan kata lain melakukan dosa-dosa dan kenajisan mereka. Nah, mungkin ini merupakan tantangan bagi setiap kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar pada kita untuk kita menolak hal-hal yang seperti itu. Nah, pergamus itu artinya menikah sebenarnya. Gereja itu adalah tunangan Kristus, ya. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Dan harus menjaga kemurnian dalam sikap hidup dan ajarannya yang sesuai dengan Alkitab. Jika berkompromi dengan dosa, maka sudah melakukan perzinahan rohani. Ingat, Bapak Ibu, gereja adalah calon mempelai Kristus. Nah, ketika saudara hatinya condong kepada Allah lain, istilahnya seperti itu ya, berarti sudah melakukan atau kedapatan gereja itu sudah berzina. Jadi dari jemaat Pergamus kita belajar jangan berkompromi dengan dosa dan jangan berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Jangan berkompromi dengan dosa, dengan berhala-berhala, bahkan dengan cara-cara dunia ini. Maka pelayanan kita, ibadah kita yang dituntut Tuhan harus penuh dengan kekudusan dan kemurnian. Nah, biarlah kita yang melayani Tuhan maupun jemaat semua yang hadir pada malam hari ini memperhatikan bagian ini. Sebab Tuhan tidak berkeinginan, berkehendak untuk umatnya berkompromi dengan dosa. Apalagi berkompromi dengan ajaran-ajaran. Walaupun kelihatannya enak di telinga kita, tapi kalau itu salah, kita tidak boleh mengajarkannya, saudara. Nah, kiranya firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar dari jemaat Pergamus. Engkau ampuni kami ya Tuhan, walaupun kami kelihatan setia, tidak menyangkali iman kami kepada Tuhan, tapi kami kedapatan seperti jemaat Pergamus, yaitu masih suka berkompromi dengan dosa dan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi malam hari ini kami bersyukur Engkau boleh memperingatkan setiap kami, menegur setiap kami untuk kami kembali kepada Tuhan dengan kemurnian, dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat pada malam hari ini yang sudah menerima firman. Biar firman itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.